Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMK, di kesempatan kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang Internet of Things secara online untuk memenuhi tugas dari sistem teknologi dan informasi yang diampu oleh Bu Putri Kurnia. Izin perkenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Tegar Oktaviano Ramadan dengan NIM 2022-53006. Dan selanjutnya anggota saya izin memperkenalkan diri. Halo, nama saya Muhammad Toha untuk NIM 202253002. Sudah. Nama saya Royan Ahmad Andika Syamputra dengan NIM 2022-53016. Selanjutnya dengan saya itu Renaldi Pragi Ramadhani dengan NIM MM 2253006. Terima kasih. Dan saya Dwi Ernawati dengan NIM 2022-53005. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya materi akan saya pegang. Sejarah dari IoT dan perkembangannya. Perangkat IoT pertama di dunia ditemukan pada 1980-an di Carnegie Mellon University. Perkembangan Internet of Things terus berlanjut hingga akhirnya pada akhir abad ke-20, frasa Internet of Things diciptakan oleh Kevin Ashton. Pada awal abad ke-21, istilah Internet of Things mulai digunakan secara luas oleh media dengan media seperti The Guardian, Forbes, dan Boston Globe mulai sering menyebutkannya. Dengan pesatnya perkembangan ini, IoT diprediksi akan segera mendominasi dunia. Sebab teknologi ini secara drastis mengubah bagaimana cara bisnis dijalankan, cara hidup dijalani, dan cara masyarakat berfungsi secara umum. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota saya. Selanjutnya, bagaimana IoT yang unsur IoT Wah, ngelag bang. yang pertama, artificial lain. Untuk yang kedua, konektivitas atau bisa disebut juga hubungan koneksi antar jaringan. Di dalam sebuah IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Ketika kecil, ditambah sedikit, sehingga di masa yang akan datang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. Untuk yang keempat, sensor. Sensor merupakan unsur pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, dapat mengubah IoT dari jaringan standar jadi sistem yang aktif, terintegrasi, atau saling terkait. Untuk yang terakhir, keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan pasif. Namun yang jadi pembeda dari mesin yang lain, IoT ini telah menerapkan paradigma atau konsep dalam berbagai macam konten, produk, serta layanan yang tersedia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Materi selanjutnya yaitu karakteristik dari IoT. Yang pertama yaitu intelligence.
untuk menginformasikan perubahan dalam lingkungan dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang kedua yaitu connectivity, untuk mengirim data dan tetap terhubung ke perangkat lain. Yang ketiga yaitu ekspresi, berinteraksi secara cerdas dengan lingkungan luar dan manusia. Yang keempat yaitu sensing, menyadari perubahan di sekitar kita. Yang kelima yaitu energi, untuk bekerja dalam durasi yang lebih lama. Dan yang terakhir yaitu security. Semua tindakan keselamatan harus dijaga dalam sistem ini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk melanjutkan materi yaitu manfaat dan kegunaan IoT. Manfaat dan kegunaan IoT ada 3, memudahkan koneksi, ketercapaian efisiensi, dan meningkatkan efektivitas kegiatan. Memudahkan proses konferensi itu dalam koneksivitas antara perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan lebih cepat dan fleksibel. Dan yang kedua, tercapainya efisiensi adalah tercapainya kinerja kerja. Semakin banyak koneksivitas jaringan yang terburuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu yang untuk melakukan tugas. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Untuk mengontrol monitoring sebuah pekerjaan lebih mudah selain itu. Dan teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi pengguna. Dan selanjutnya, metode yang digunakan oleh IoT. Pengendalian secara otomatis tanpa mengenal jarak. Pengimplementasian Internet of Things sendiri biasanya melakukan kegiatan keinginan si developer dalam mengembangkan sebuah aplikasi yang ia ciptakan. Apabila aplikasinya diciptakan guna membantu monitoring sebuah ruangan, maka pengimplikasian metode yang digunakan oleh Internet of Things adalah nirkabel atau Internet of Things itu sendiri. Dan pengimplementasian Internet of Things terwujud dalam bentuk speedy monitoring. Produk ini diluncurkan oleh PT Telkom guna menangkap, merekam, dan terhubung dengan jaringan speedy. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu dampak positif IoT atau Internet of Things, yaitu efisiensi dan menghemat tenaga. Cara kerja IoT yang praktis juga akan melahirkan bisnis-bisnis baru. Berikutnya yaitu dengan IoT, maka layanan lebih cepat, pelayanan lebih sedikit, dan model usaha lebih ringan. Oke, berikutnya itu dampak negatif dari IoT, yaitu berkurangnya lahan pekerjaan untuk tenaga kerja. Salah satu dampak IoT adalah efisiensi. Maka tenaga kerja tidak terampil adalah pihak pertama yang akan kehilangan pekerjaan. Resiko sistem error. Tidak dipungkiri bahwa terkadang teknologi masih memiliki kecacatan dalam sistemnya. Biasanya terjadi karena kesalahan pengembang IT dalam merangkai sistem sehingga menimbulkan sistem IoT atau Internet of Things tidak berjalan dengan baik. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk contoh dari penerapan IoT ada 3. 1. Smart Home. Smart Home itu udah digunakan teknologinya oleh Mark Zuckerberg. Smart Home itu fungsinya untuk menyalakan lampu secara otomatis menggunakan frekuensi suara contohnya. Jadi intinya Smart Home itu menangkap frekuensi suara dari pengguna lalu dikonversikan. Setelah itu lampu akan menyala. Yang kedua adalah sistem tilang elektronik. Sistem tilang elektronik sendiri sudah dilakukan di Indonesia. Sistem tilang elektronik menggunakan tiang yang berada di setiap lampu merah
untuk mengenali pelanggaran dari pengendara jalanan. Semakin banyak teknologi yang digunakan, semakin banyak juga pelanggaran yang ada. Yang ketiga adalah e-commerce. Untuk e-commerce sendiri banyak contohnya, misalnya Tokopedia. Dengan menggunakan Tokopedia, pengguna tidak repot-repot untuk datang jauh-jauh membeli barang yang diinginkan. Tinggal membuka aplikasinya, lalu mencari barang untuk dibeli. Nanti sistem akan memproses pembelian tersebut, lalu dikirimkan oleh kurir. Sekian dari kelompok kami, Sistem Informasi dan Teknologi, yang membahas tema Internet of Things. Apabila ada salah kata dan ucapan, dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.